Shalom anak muda, hari ini kita bersyukur dapat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman. Sebelum itu kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Saat ini kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau berikan telinga yang dengar-dengaran dan hati yang terbuka agar kami dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, saat ini saya akan membawakan tema khotbah muda dan gaul di mata Tuhan. Nah, dunia saat ini dengan perkembangan teknologi dan kemajuan zaman, anak muda biasanya dituntut untuk hidup lebih diakui atau terkenal, bahkan memenuhi kehidupan kita itu melalui media sosial atau medsos. Nah, sehingga seringkali anak muda zaman sekarang ini hidup menjadi pribadi yang egois, bebas, dan tanpa batas. Bahkan anak muda Kristen pada saat ini juga terbawa arus dunia sehingga iman dan kekristenannya tidak bersinar lagi. Bahkan tidak sedikit anak-anak muda Kristen yang menjadi terhilang. Nah, bagaimana sih kita sebagai anak-anak Tuhan di masa muda ini dapat menjadi pribadi yang berkenan di mata Tuhan? Dan menjadi saksi bagi anak muda lainnya atau anak muda gaul di mata Tuhan. Jadi kita harus menjaga kesucian hidup kita. Ini penting banget. Kita coba baca Alkitab kita dalam Mazmur 119 ayat 9. Itu bunyinya, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaga sesuai firman Tuhan. Nah, kesucian hidup sendiri itu adalah nilai yang paling berharga di mata Tuhan. Namun dunia saat ini lebih tertarik pada kehidupan yang bebas tanpa batas, jadi kayak tanpa aturan gitu. Bahkan kesucian hidup merupakan perilaku yang ganjil pada saat ini. Kita ambil contoh misalnya dalam pergaulan itu ada anak muda yang tidak merokok atau tidak suka pergi clubbing, itu akan dianggap biasanya cupu, dan bahkan dia itu akan dijauhi atau nggak ditemani lagi oleh teman-teman di sekitarnya. Akan tetapi nih, ketika kita mempertahankan hidup suci, maka sesungguhnya kita telah menjadi orang yang hebat di mata Tuhan. Bahkan melalui hidup kita, orang dunia bisa melihat kasih Allah dan kuasa Allah dalam hidup kita. Nah, mengapa kita harus menjaga kesucian hidup? Nah, karena Tuhan Yesus sendiri telah mati di kayu salib untuk menebus semua dosa dan pelanggaran kita, supaya kita menerima pengampunan, keselamatan kekal, dan kesucian hidup. Dan melalui kesucian hidup kita juga akan berkenan di mata Tuhan dan dimampukan menjadi saksi bagi banyak orang di sekitar kita. Dengan firman Tuhan yang tadi kita dapat belajar bahwa kita sebagai anak muda zaman sekarang, anak muda yang gaul, kita harus tetap menjaga kesucian hidup kita agar kita mampu berkenan di mata Tuhan dan menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kita. Baik, firman Tuhan cukup sampai sini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami telah belajar tentang kebenaran firman-Mu, yaitu kami harus tetap menjaga kesucian hidup kami Tuhan di zaman yang semakin maju ini. Kiranya kami dapat menjadi berkat dan terang bagi dunia dan sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dadah.